warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kali ini kita berjumpa kembali dengan pertemuan yang insya Allah akan diberkahi oleh Allah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, siapa yang ingin membantu Ustaz ingin berdoa dulu sebelum belajar? Ayo, siapa yang ingin? Silakan. Oke, Bang Habib, silakan bantu Ustaz. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ustaz ingin mengajak anak-anak coba melihat samping kanan dan samping kirinya. Adakah kawan-kawan yang hari ini yang belum hadir atau baik, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak mereka kemana hari ini? Piknik. Asal? Oh, azab izin. Baik, syukron pada anak-anak sudah membantu Ustaz untuk mengecek kehadiran kawan-kawannya hari ini. Mana semangatmu? Aku semangat. Syukron. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang, kira-kira ada yang tahu nggak tema hari ini yang akan kita bawakan tentang apa? Tentang pekerjaan, yaitu dengan subtema jenis-jenis pekerjaan. Ada yang tahu nggak apa saja jenis-jenis pekerjaan itu? Pabrik. Ada yang kerja pabrik, mungkin di Brixton ya kan? Ada yang orang tua di sini, ada yang kerjanya mungkin ada yang menjadi staff ya kan? Staff di PT Brixton. Mungkin ada juga yang kerja sebagai pengusaha. Nah, itu adalah bentuk dari jenis-jenis atau macam-macam pekerjaan. Kalau kita melihat situasi dan kondisi yang ada di kota kita ini, terkhusus di kota Serbalawan ini, masyarakatnya itu mendominasi pekerjaan pabrik. Karena kita berdekatan dengan pabrik, yaitu pabrik PTPN 4 dan pabrik Brixton. Baik, nah semua di dalam buku kita sudah memperhatikan beberapa jenis pekerjaan. Nah, kali ini Ustaz ingin menampilkan satu video yang akan kita saksikan bersama-sama. Di dalam video ini berkisah tentang pekerjaan. Mari kita saksikan video ini bersama-sama. Jadi kita belajar tentang usaha. Tapi kamu bukan tempat tinggal. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, atau di wilayah pantai? Bagaimana? Nah, kita saat ini tinggal di mana? Di pegunungan, atau di dataran rendah, atau di daerah pantai? Dataran rendah. Baik. Di Tuhan yang dapat di sana. Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari bersama-sama. Ketika kita tiba, lari mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sangat sejuk. Berbeda dengan udara di tempat Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Adik-adik, apakah kalian pernah ke pegunungan? Nah, di sana udaranya sangat sejuk ya. Nah, biasanya tanaman teh ini ditanam di daerah pegunungan dan udaranya sejuk. Tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan bahan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh itu tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 sampai 25 derajat Celcius yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan air lagi. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga penangkaran tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh itu tersebar di Anak, tadi kita sudah menyaksikan kisah Lani yang liburan di rumah kakeknya. Jadi kebetulan rumah kakeknya itu tinggal di daerah pegunungan. Pegunungan itu kalau di Sumatera Utara di mana? Di daerah mana kira-kira? Ganotoba, Brastagi, terus Sidamani. Nah, Sidamani itu kan ada kebun teh kan? Nah, jadi seperti itulah kira-kira gambaran rumah kakek Lani di dalam cerita. Jadi di dalam cerita tersebut daerah rumah kakek Lani itu berada di daerah pegunungan yang sejuk, maka di situ bisa tumbuhlah tanaman yang bernama teh. Anak-anak juga harus mengetahui bahwasanya daun teh itu harus tumbuh dengan keadaan suhu 14 sampai 25 derajat Celcius. Jadi dia tidak bisa tumbuh kalau cuacanya sangat panas, karena dia akan terjadi kekeringan. Itulah sifat dari daun teh. Jadi kalau daun teh tumbuh di cuaca yang panas, daunnya akan mengering. Setelah itu tidak bisa dikonsumsi. Sampai saat ini kita sampai ke rumah kita tidak bisa kita konsumsi kalau daun teh atau perkebunan teh itu tumbuh di tempat yang sangat panas. Ada juga tumbuhan
yang diciptakan oleh Allah itu memang bertempat di cuaca yang panas. Apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Kaktus. Kata siapa tadi? Bang Syafiq. Kata Bang Syafiq, kaktus hidup di lingkungan yang panas. Bisa juga daun serai. Daun serai juga harus butuh tempat yang panas dan gersang, yang kering. Bisa juga sawit. Betul Bang Bima. Tepuk tangan untuk Bang Bima dulu. Sawit juga hidup di tempat yang panas, tapi dia walaupun hidup di tempat yang panas, dia sangat menguras banyak air. Dia harus hidup dengan kondisi yang air yang banyak. Nah, jadi teh ini adalah merupakan minuman yang banyak dikonsumsi di Indonesia. Jadi kalau di daerah Simalungun ini, di mana ada kebun teh? Di daerah Sidamani. Di Sidamani itu ada namanya kebun teh Sidamani. Mungkin anak-anak semua pernah jalan-jalan ke Sidamani. Mungkin Kak Arsa juga pernah jalan-jalan ke Sidamani ngambil daun tehnya. Dibawa pulang, pernah kan? Siapa yang pernah jalan-jalan ke Sidamani bawa daun tehnya? Nah, terus daun tehnya diapain? Simpan aja. Baik. Nah, anak-anak. Coba. Dapur 1, dapur pola 1, pola 2, pola 3, 3, 2, 1. Oke, tepuk tangan kita semua. Nah, coba lihat Hadid dan Almani. Apa yang bisa pegang ini? Daun teh. Kalian tahu? Daun teh. Nah, jadi daun teh ini sangat bermanfaat untuk kita konsumsi, terutama untuk sebagai obat-obatan herbal. Bisa juga sebagai pewangi makanan atau perasa makanan. Bisa juga menjadi minuman yang baik kita konsumsi. Nah, jadi daun teh ini tumbuh di daerah dataran tinggi, yaitu pegunungan, dengan kira-kira suhunya itu berkisar 14 sampai 25 derajat Celcius. Untuk teh ini juga pasti ada yang mengerjakan hingga sampai menjadi bubuk teh. Kira-kira pekerjaan yang memetik daun teh itu apa? Ada yang tahu? Petani. Betul apa tadi? Petani. Berarti petani daun teh. Nah, anak tadi sudah memahami tentang jenis-jenis pekerjaan, terkhusus pekerjaan yang ada di dataran tinggi, yaitu petani teh. Konsentrasi. Baik, semuanya. Nah, tadi kita sudah mempelajari berbagai macam manfaat dari daun teh serta gimana tumbuhnya. Sekarang Ustadz ingin mengulang kembali. Apakah anak-anak masih ingat? Kira-kira apa manfaat daun teh yang paling penting? Untuk obatan. Untuk menyehatkan atau menyegarkan badan dan Bang Iqbal. Tepuk tangan untuk Bapak dan Bang Iqbal. Baik. Nah, yang perempuan, katanya, kira-kira daun teh itu di mana tumbuhnya? Perempuan ya. Ya, Asia di mana? Di dataran tinggi, di pegunungan. Di pegunungan. Tepuk tangan untuk kakaknya. Baik. Ada pekerjaan yang terlibat sehingga teh ini sampai ke konsumen. Ayo. Nah, mengapi dulu, mengapi. Yang kuat. Nah, petani. Setelah itu? Pemburu teh. Hah? Setelah itu? Bang Rapi. Pemburu teh. Hah? Pemburu kebun teh. Pemburu kebun teh. Jangan ngambil. Oh, petani teh. Coba Pais. Pabrik teh. Dikelola, setelah itu dikemas. Baik, tepuk tangan untuk Pak Pais. Alhamdulillah, terima kasih para anak ustaz semua yang berpartisipasi ikut pada pembelajaran hari ini. Semoga apa-apa yang telah kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, khusus untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, Ustaz ingin bertanya, bagaimana perasaan anak-anak ketika setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan? Kita bisa jadi tahu ya kan? Kita bisa jadi tahu bahwasanya manfaat daun teh itu apa, dari petaninya, pabriknya, serta sampai ke distributor, juga sampai ke konsumen. Baik, Ustaz ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Siapa yang ingin bantu Ustaz untuk doa penutup majelis? Oke, Bumi Mas, silakan. Doa penutup majelis.